Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu guru SDN 2 Kertamukti yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang mana berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara yaitu implementasi budaya positif guru tunggal. Salawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya karena Bapak dan Ibu guru berkenan hadir dalam acara implementasi budaya positif guru tunggal. Sebelum acara ini dimulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru, tujuan dari implementasi budaya positif ini yang pertama yaitu guru dan tenaga kependidikan dapat memahami konsep-konsep budaya positif sesuai dengan filosofi kehadiran dewantara. Terus yang kedua, guru dan kepala sekolah dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi kehadiran dewantara. Yang ketiga, memberikan atau pemahaman teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Yang kelima, memberikan pemahaman teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus yang keenam, memberikan pemahaman teori 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu memberikan pemahaman teori segitiga restitusi. Nah, untuk yang akan dibahas kali ini yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang pertama, kita itu sebagai penghukum. Terus yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita itu sebagai teman. Dan yang keempat, pemantau. Yang terakhir yaitu kita sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum yaitu biasanya kita suara atau nada suara, yaitu menggunakan nada suara yang tinggi atau bahasa tubuh, terus mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk kepada peserta didik. Terus yang kedua yaitu kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya nada suara yang kita gunakan atau yang kita lakukan apabila ada yang melakukan kesalahan yaitu seperti memelas atau merasa sedih, terus meratap pada anak. Terus yang ketiga, kita itu sebagai teman, di mana nada suara yang kita gunakan atau yang kita lakukan apabila ada yang melakukan kesalahan yaitu nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda. Terus yang keempat yaitu kita sebagai pemantau, di mana nada suara yang sering kita lakukan adalah nada suara yang datar, terus bahasa tubuh yang formal. Yang terakhir yaitu kita sebagai manajer, di mana nada suara yang sering kita lakukan sebagai manajer yaitu nada suara yang tulus atau bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat kepada murid. Nah, Bapak dan Ibu guru semua, saya mau tanya atau saya mau tahu apa yang telah dilakukan apabila ada siswa di kelas kita yang melakukan kesalahan. Apa kita sebagai penghukum? Apa kita sebagai perasa bersalah? Apa kita sebagai teman? Apa kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Mangga Ibu biasa mengeluarkan pendapatnya apa yang telah dilakukan. Mangga Ibu.
pertanyaan apa Jadi apa yang sudah ibu lakukan di kelas apabila ada siswa yang melakukan kesalahan? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer? sebenarnya tergantung kesalahannya. Iya. Tergantung kesalahannya kita bisa memposisikan dari kelima posisi kontrol tersebut. Mungkin bisa menjadi sebagai penghukum, bisa menjadi rasa bersalah, teman atau pemantau atau juga manajer seperti itu. Jadi tergantung dua kesalahannya. Adapun misalnya di sini ada memposisikan diri sebagai penghukum juga. Kita sebagai guru tidak menghukum yang seperti apa. Mungkin kalau hanya sekedar yang nadanya biasa, datar, agak sedikit tinggi mungkin. Terus yang misalnya mata melotot, tidak hanya melotot yang bagaimana mungkin gitu. Distandarkan kan usia anak. Kalaupun kita mungkin sebagai penghukum tidak menghukum yang Secara fisik. iya, jadi disesuaikan dengan usia anak. Tapi yang sering dilakukan sama itu di kelas posisi kontrol yang mana, Bu? Sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Ada yang lain, ada yang mau menambahkan? Apa yang sudah dilakukan apabila kita ada seorang anak yang melakukan kesalahan di kelas, terus sikap kita sebagai guru seperti apa? Yang dihadapinya juga kan seorang anak, jadi tidak mungkin kalaupun menghukum kita hanya mengingatkan saja, cuman mungkin adanya yang mungkin biasanya kita nadanya standar, mungkin ada sedikit tinggi, tapi bukan berarti malah yang bagaimana seperti itu. Hanya sekedar mengingatkan saja bahwa kesalahan yang seperti itu mungkin tidak harus atau tidak diulang kembali. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi, di mana yang sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi tersebut yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, nah, berbuat kesalahan itu soal yang biasa, jadi kalian itu tidak boleh takut. Nah, itu contoh kita telah melakukan menstabilkan identitas. Jadi ditanya dulu, nah, apa kesalahan yang telah anak lakukan. Jadi kita jangan langsung hukum atau memarahinya. Terus sisi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif yang memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalau kita ada si anak melakukan kesalahan di kelas, jadi kita itu harus memvalidasi dulu supaya kita itu tahu caranya. Oh, si anak itu melakukan kesalahan mencatat karet dinding contohnya. Jadi kita itu tahu caranya bagaimana cara menyikapinya atau cara memberikan pengertiannya kepada si anak tersebut. Jadi harus divalidasi dulu. Terus posisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Contohnya kalau kita sudah melakukan menstabilkan identitas, terus melakukan validasi, terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaannya begini. Jadi apabila si anak sudah melakukan kesalahan, jadi kita itu harus menanyakan ini. Nah,
kamu itu mau jadi apa. Nanti kalau besar kamu itu jadi apa. Jadi kita harus menanyakan apa yang mereka inginkan. Jadi pada dasarnya, jadi si anak itu jadi termotivasi. Jadi si anak itu tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sama. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru di kelas dan bisa menerapkan segitiga restitusi apabila ada siswa yang melakukan kesalahan. Semoga peserta didik kita memiliki atau berakhlak mulia, cerdas, terampil sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astria, guru dari kelas 4 SDN 2 Kertamukti. Sedikit banyak ingin menyampaikan, saya selaku pribadi terkesan dan bangga terhadap Pak Hilman yang telah mengikuti program guru penggerak. Perubahan baik sangat saya rasakan di lingkungan sekolah, terutama terhadap siswa. Perubahan-perubahan baik itu terjadi dan terlihat secara signifikan. Mereka siswa lebih peka terhadap cara mereka belajar, disiplin, peka terhadap lingkungan, kebersihan, seperti itu. Pak Hilman juga banyak yang Pak Hilman ajarkan kepada mereka hal-hal yang mungkin yang tadinya mereka tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya mungkin mereka tidak paham menjadi paham, seperti mungkin dari kedisiplinan juga, kebersihan, seperti itu. Selanjutnya saya secara pribadi termotivasi ingin mungkin seperti nantinya seperti Pak Hilman mengikuti program guru penggerak. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Delia, siswi kelas 5 SDN 2 Kertamukti. Selama ini Pak Hilman telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya dan teman-teman merasa senang belajar dengan Pak Hilman. Terima kasih Pak Hilman.